Pernah nggak sih dengar nasihat tentang penderitaan yang kedengarannya bagus, tapi kok di hati rasanya ada yang aneh? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau coba uji beberapa nasihat umum tersebut supaya kita tahu seperti apa sih respon iman yang sejati ketika sedang diuji. Oke, jadi kita bakal bahas ini lewat 4 bagian. Pertama, kita siapkan dulu dasarnya. Lalu, kita akan masuk ke 2 koreksi penting soal cara kita memandang penderitaan. Dan terakhir, kita akan simpulkan semuanya menjadi gambaran iman yang otentik. Sebelum kita bedah nasihat-nasihat yang keliru, yuk kita bangun dulu fondasi yang kokoh. Ini penting banget, supaya kita nggak salah pijak nanti dalam diskusi kita. Jadi, Minggu Seksagesima ini, fokusnya itu bukan buat cari yang enak-enak, tapi justru untuk introspeksi. Mirip seperti dalam perumpamaan penabur, ini adalah waktu untuk bertanya jujur. Apakah benih iman kita itu benar-benar punya akar yang kuat buat menghadapi badai? Dan Mazmur 69 ini menjadi suara yang paling pas untuk musim ujian ini. Ini penting ya, ini bukan kutipan motivasi yang bikin semangat, bukan. Ini adalah teriakan minta tolong yang jujur banget dari seseorang yang merasa lagi tenggelam. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu prinsip yang harus kita pegang bareng-bareng. Fokus kita di sini itu untuk menguji ajarannya, ya. Bukan untuk menyerang pribadi siapapun yang mungkin mengajarkannya. Kita kritis terhadap ide, bukan individunya. Oke, sekarang kita masuk ke koreksi yang pertama nih. Kita bakal lihat gimana sih seharusnya sikap kita waktu berhadapan dengan penderitaan. Apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Nah, kalian pernah dengar kalimat ini kan? Kedengarannya sih rohani ya, tapi sebetulnya gagasan ini, ya, seolah-olah menyuruh kita buat pasif aja gitu waktu lagi sakit. Diam saja. Lihat deh, perbedaannya di sini. Ini mendasar banget. Berserah dalam Alkitab, itu aktif loh, bukan pasif. Itu artinya kita berseru, minta tolong, sambil percaya Tuhan akan bertindak. Pemazmur itu nggak bilang, ya udahlah Tuhan, biarin aja aku tenggelam. Enggak, dia justru teriak, tolong, lepaskan aku. Oke, nasihat yang satu ini juga cukup sering kita dengar, dan ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena ini menyederhanakan penderitaan yang begitu dalam, jadi kayak cuma masalah emosi aja, yang solusinya tinggal nyanyi atau doa buat orang lain. Nah, pendekatan kayak gini tuh punya bahaya yang namanya spiritual bypassing. Ini tuh semacam jebakan di mana kita pakai aktivitas rohani buat lari dari rasa sakit yang sesungguhnya. Kita pura-pura kelihatan kuat di luar, padahal di dalam kita hancur. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Waktu di Taman Getsemani, apa Yesus cuma nyanyi-nyanyi atau mendoakan orang lain? Jelas enggak kan? Dia justru berseru dalam penderitaannya. Ini bukti paling kuat bahwa iman yang sejati itu nggak pernah menyangkal atau melompati rasa sakit. Oke, selain soal sikap, nasihat yang keliru itu juga sering kali datang dalam bentuk janji-janji yang nggak pas. Yuk kita lihat koreksi selanjutnya tentang janji di balik penderitaan. Wah, yang ini kedengarannya mulia banget ya. Tapi tunggu dulu, nasihat ini juga keliru. Seakan-akan sukacita itu kayak produk dari mesin gitu. Kita berbuat baik, klik, otomatis keluar sukacita. Padahal nggak sesederhana itu. Nah, ini dia bedanya. Sukacita yang alkitabiah itu bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri lewat empati kita. Itu anugerah. Itu adalah buah dari tindakan penyelamatan Tuhan dalam hidup kita yang datang setelah Dia menjawab seruan kita. Nah, ini mungkin kesalahan yang paling fatal dan serius. Kenapa? Karena ini meromantisasi penderitaan. Seolah-olah penderitaan itu dibuat jadi sesuatu yang indah dan harus dinikmatin. Kenapa sih ini berbahaya banget? Karena ini bisa membungkam para korban. Bayangin, kita bilang ke orang yang lagi menderita, "Selamat berbahagia ya." Itu sama saja kita sedang menolak realitas trauma yang mereka alami. Itu sama sekali nggak menolong. Jadi panggilan kita yang sebenarnya itu apa? Yaitu untuk tetap setia di dalam penderitaan, bukan untuk berbahagia atau menikmati penderitaan itu. Kristus dan para martir memberi teladan kesetiaan, bukan kenikmatan dalam kesakitan. Dua hal ini beda banget loh. Oke, setelah kita bongkar beberapa pandangan yang keliru tadi, sekarang yuk kita tarik kesimpulannya. Jadi iman yang otentik di hadapan penderitaan itu sebetulnya kayak gimana sih? Jadi kita udah lihat ya, ada spiritualitas yang pasif, yang cari pengalihan, dan yang meromantisasi penderitaan. Dan ketiga model ini jelas-jelas nggak sejalan dengan ajaran Alkitab yang kita lihat di Mazmur 69 dan semangat Minggu Seksagesima. Terus, apa dong respons yang alkitabiah? Nah, Alkitab itu ngajarin kita 3 langkah sederhana, tapi mendalam. 1, saat menderita, jangan diam, tapi berserulah. 2, jangan poles lukamu, tapi bawa apa adanya ke hadapan Tuhan. 3, nantikan pertolongan dari Dia, bukan dari ilusi-ilusi rohani.
Dan inilah inti dari semuanya. Tuhan itu nggak dimuliakan dengan penderitaan yang kita pendam. Sama sekali nggak. Dia justru dimuliakan oleh iman kita yang berani berseru dengan jujur kepadanya. Dan akhirnya ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Sudahkah gereja kita, komunitas kita, menjadi tempat yang aman bagi orang-orang untuk meratap, di mana kejujuran dalam kesakitan itu diterima, bukan dihakimi? Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih.